Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Hobi Bola. Perjuangan Timnas U16 di AFF U16 sudah selesai, sudah berakhir, di mana di akhir turnamen ini Timnas U16 berhasil meraih peringkat ketiga ya. Setelah mengalahkan Vietnam di perebutan tempat ketiga. Jadi di edisi Piala AFF U16 yang ke-19 ini, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah, di mana Indonesia tergabung ke dalam grup A bersama Singapura, lalu ada Filipina dan juga Laos. Ya. Di babak grup, Indonesia ini cukup superior, di mana Timnas U16 kita berhasil menyapu bersih seluruh pertandingan, menang melawan Singapura 3-0, lalu juga menang melawan Filipina 3-0, dan di pertandingan terakhir di grup menang dengan mengalahkan Laos dengan skor yang cukup telak 6-1. Lalu Timnas U16 ini lolos ke babak semifinal, dan di babak semifinal harus berhadapan dengan Timnas Australia ya. Dan hasilnya di babak semifinal kita kalah oleh Timnas Australia dengan skor 5-3. Tetapi di pertandingan melawan Timnas Australia, kita melihat bahwa Timnas U16 kita ini tidak kalah kelas ya. Justru di awal-awal bisa merepotkan permainan dari Timnas Australia ya. Bahkan bisa mencetak gol cepat terlebih dahulu ya. Tetapi pada akhirnya kita kalah karena kita kehilangan satu pemain, mereka unggul satu pemain. Tetapi dengan 10 pemain pun para pemain timnas tetap menunjukkan kegigihan mereka, tetap menunjukkan kerja keras mereka, bahkan hingga sampai menit ke 90 plus 7 ya. Walaupun mereka sudah kelihatan sangat-sangat letih sekali, tetapi ya secara fisik Timnas U16 ini sudah lumayan bagus, dan semoga kedepannya ini terus dijaga ya dengan pelatih yang tepat tentunya saat ini di tangan pelatih Novarianto. Total di event AFF U16 ini Timnas U16 mencetak 20 gol dan kebobolan 6 gol. Ini capaian yang luar biasa ya di event turnamen sekelas kelompok usia ini, dengan mencatatkan gol yang cukup banyak gitu. Tetapi ya masih banyak juga beberapa hal yang perlu diperbaiki ya, karena ya memang kita tahu bahwa anak-anak muda kita ini juga usianya masih sangat muda sekali, rata-rata di bawah usia 16 tahun, dan tentu masih butuh bimbingan. Mereka masih butuh jam terbang yang cukup banyak, dan mereka juga masih butuh berlatih dan kerja keras ya, agar nantinya para adik-adik kita ini bisa menjadi regenerasi bagi para timnas senior yang saat ini gitu. Nah, tentu kita lihat bahwa Timnas U16 ini dibentuk oleh pelatih di bawah asuhan pelatih dari Coach Novarianto, karena kita tahu sebelumnya memang Timnas U16 ini dipegang oleh Bima Sakti ya. Tetapi Coach Bima Sakti ini dipromosikan ke Timnas U19 sebagai asisten pelatihnya dari Indra Sapri. Maka dari itu PSSI menunjuk Coach Novarianto untuk menangani Timnas U16, walaupun Coach Novarianto ini masih terus mendampingi pelatih Sintayong sebagai asisten pelatih di Timnas senior ya, seperti itu. Nah, lalu ini kedepannya seperti apa nantinya statusnya pelatih Novarianto ini? Apakah masih sama, akan terus mendampingi pelatih Sintayong di Timnas senior dan juga terus menangani Timnas U16? Tapi dari pelatih Novarianto sendiri, beliau belum bisa memastikan untuk kedepannya seperti apa, karena beliau juga harus berkomunikasi dulu dengan Sintayong dan juga dengan Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir ya, kedepannya seperti apa. Tetapi kita melihat bahwa
Memang saat ini seharusnya pelatih Novarianto ini difokuskan untuk menangani timnas U16 karena target dari PSSI pun tidak tanggung-tanggung ya. Timnas U16 ini harus bisa lolos ke Piala Asia U17 nantinya dan juga ya harus bisa lolos ke Piala Dunia U17 di mana di bulan Oktober nanti timnas U16 akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U17 tergabung di grup G bersama tuan rumah Kuwait, Australia, dan Kepulauan Mariana Utara. Nah, kita akan kembali bertemu dengan Australia di kualifikasi Piala Asia U17 dan tentu kita bisa membalaskan dendam kita nih akibat kekalahan kita di babak semifinal kemarin ya. Tentu ya itu tadi, kita sebenarnya tidak kalah kelas karena kita hanya kalah pemain saat itu. Dan tentu nanti ini benar-benar harus dipersiapkan dengan matang oleh Nova Arianto. Karena di bulan Oktober nanti juga timnas senior akan menjalani laga kualifikasi Piala Dunia zona Asia di round 3 ya. Nah, maka dari itu menurut saya pelatih Novarianto ini fokus dulu ke timnas U16 atau mungkin nanti PSSI bisa mencari penggantinya untuk mengisi kekosongan Novarianto di timnas senior sebagai asisten pelatih Coach Sintayong ya, seperti itu. Itu hanya argumentasi dari saya saja ya. Ya mungkin kedepannya juga akan diputuskan oleh PSSI bagaimana status dari pelatih Nova Arianto ini ya. Nah, ada beberapa catatan menarik tentunya dari beberapa pemain timnas U16 ini. Saya melihat ada beberapa pemain yang sangat-sangat menjadi perhatian gitu. Di timnas U16 ini ada beberapa pemain. Salah satunya ada Zahabi Goli ya. Ini nomor punggung 7, dia sebagai penyerang sayap kanan. Ini benar-benar sangat luar biasa dia. Di AFF ini dia berhasil menceploskan 5 gol ya ke gawang lawan. Dan satu-satunya top skor di timnas Indonesia, dia berhasil mencetak 5 gol. Dan dia pun ketika melawan Australia ini sangat-sangat luar biasa. Penempatan posisinya pun dia sangat luar biasa ya. Walaupun dia harus berduel dengan pemain bertahan Australia yang cukup tinggi, tetapi ketika gol pertama kita melalui skema umpan crossing, dia berhasil menyundul bola. Itu sangat-sangat luar biasa penempatan posisi dan timing yang tepat. Lalu juga ketika melawan Vietnam di perebutan tempat ketiga, benar-benar luar biasa pemain ini. Usianya masih 15 tahun, dia berasal dari Akademi Persija. Nah, tentu ini jika dia konsisten terus berlatih dan juga berada di tangan pelatih yang tepat, bukan tidak mungkin ini nantinya bisa seperti salah satunya Marcelino, ketika usia muda langsung bisa dipromosikan ke timnas senior, bahkan bisa melebihi Marcelo Ferdinand menurut saya kalau misalkan dia benar-benar konsisten terus fokus ke karir sepak bolanya ini ya. Lalu juga ada pemain diaspora kita yang bernama Matthew Baker ya. Nah, ini pemain keturunan berdarah Indonesia Australia. Dia ini berdarah Batak. Matthew Baker ini sangat-sangat luar biasa. Dia berposisi sebagai bek kiri, tetapi dia juga bisa bermain di beberapa posisi ya, seperti center back, gelandang bertahan. Dia juga bisa bermain di gelandang serang. Nah, ketika kemarin dia bertemu dengan Australia di semifinal, benar-benar dia sangat luar biasa. Apalagi ketika kita kehilangan satu pemain di lini pertahanan, dia benar-benar bahu-membahu menjaga pertahanan timnas U16 itu dari serangan-serangan Australia. Ini benar-benar sangat luar biasa sekali. Dan tentu juga ini pemain seperti Matthew Baker ini harus kita jaga karena usianya masih sangat muda. Ya bukan tidak mungkin dia juga nanti bisa memutuskan apakah dia akan tetap bersama timnas Indonesia atau dia lebih memilih untuk membela timnas Australia, karena menurut kabar bahwa sebelum bergabung bersama timnas U16 Indonesia, dia juga pernah ditawari untuk bergabung bersama timnas U16 Australia, tetapi alhamdulillahnya nih dia lebih memilih bergabung bersama timnas U16 asuhan Nova Arianto. Nah, ini harus kita jaga nantinya karena ini adalah aset yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat
berbakat untuk regenerasi timnas kita ke depannya. Jadi benar-benar harus dijaga ya pemain seperti Matthew Baker ini. Jadi kita nantikan perjuangan timnas U16 selanjutnya di kualifikasi Piala Asia U17. Target dari PSSI harus lolos ke Piala Asia U17 dan juga semoga bisa lolos ke Piala Dunia U17 ya. Kita dukung terus, kita support terus anak-anak muda ini. Stop menghujat walaupun hasilnya belum bisa memuaskan atau belum bisa membawa juara AFF di tanah kita sendiri, tetapi ya kita harus terus mendukung perjuangan mereka di kualifikasi Piala Asia U17 nantinya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.